warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jambi TV. Anda kembali menyaksikan Talkshow Jambi TV bersama saya Sawahiratun-Nisa. Nah, hari ini kita akan membahas tema Selamatkan Generasi, Perangi Narkoba, Sinergi BNN dan Masyarakat Kota Jambi. Tentunya di sebelah saya ini sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Kepala BNN Kota Jambi, Bapak Kombes Pol Katino SEMH. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat siang. Dari mana tadi, Pak? Kebetulan dari kantor tadi. Dari kantor. Langsung kemari, iya. Gimana nih, Pak, kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah hari ini cukup baik. Udaranya sejuk, nyaman. Mudah-mudahan semuanya bisa berlanjut dengan baik. Ditambah lagi kita akan talk show ya, Pak, di Jambi TV. Ini yang kita baik, tunggu. jadi gimana sih, Pak, perkembangan permasalahan narkotika di Kota Jambi saat ini, Pak? Kalau kita lihat dinamika perkembangan tentang narkoba di Jambi sendiri, memang kalau kita lihat trennya tentu ada penurunan pasti, karena memang dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2024, di mana waktu itu memang lagi booming sekali ya, kemudian lagi marak sekali, dan kemudian akhirnya upaya-upaya dari BNN dan kemudian dibantu oleh instansi terkait dalam hal ini, kemudian juga kita bisa melaksanakan atau mengungkap suatu kasus yang memang menjadi sorotan masyarakat, dan tentu itu ada shock terapinya karena memang upaya penegakan hukum secara maksimal. Nah, upaya inilah yang menjadikan akhirnya terjadi tren penurunan. Namun kalau dibilang tidak ada, tidak akan mungkin ya, tetap masih ada, namun udah pasti ada tren penurunan. Karena apa? Semua akhirnya berbahu ya, bahu membahu untuk bekerja sama, dan kemudian akhirnya juga semua saling berkontribusi, kemudian saling mensupport, dan akhirnya ya alhamdulillah semua kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Karena kalau kaitan dengan narkoba ini kan memang harus ikhlas itu, Mbak, harus ikhlas. Kita nggak bisa ya kerja itu tanpa dengan niat baik, dengan keikhlasan itu agak sulit ya. Kemudian dibantu oleh masyarakat dan lain sebagainya, itu alhamdulillah ya, itu akan meringankan beban dari kami. Dan tentu upaya-upaya ini yang kami harapkan memang akan membantu kami untuk selanjutnya, bukan di tahun 2025 ini aja, tapi selanjutnya kami tetap berusaha semaksimal mungkin. Yang harapannya memang Kota Jambi nantinya memang benar-benar minimal jauh terjadi penurunan kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba ini. Kalau untuk beberapa tahun terakhir ini, Pak, tren kasus penyalahgunaan narkoba ini naik atau turun nih, Pak? Kalau beberapa tahun ini memang naik ya, naik sampai di puncaknya di 2024. Kemudian setelah 2004 ke sininya ke 2025 sudah mulai agak sedikit turun, karena itu tadi ada pengungkapan yang memang awalnya yang kemarin ya bukan rahasia umum, sudah ada di medsos dan lain sebagainya kan, sudah kemudian pengungkapan besar-besaran dan kemudian diekspos, yang itu menyebabkan ya berdampak terhadap si pelaku yang lain, adanya shock terapi ya, shock terapi yang menyebabkan itu terjadi penurunan di tahun 2025 ini. Nah, itu dampak dari memang ungkap kasus atau permasalahan-permasalahan yang kita tindaklanjuti tahun 2024. Karena 2024 kemarin memang di pertengahan hampir akhir tahun waktu itu pengungkapannya, akhirnya dampaknya ke tahun 2025. Berarti naik ya, Pak, ya, narkotika di Kota Jambi saat ini? Kalau saat ini, kalau dibandingkan tahun sebelumnya cenderung masih turun. Oh, dibanding 2024? 2024, ya, 2024 itu puncaknya kemarin itu. Berarti dalam 5 tahun terakhir ini, 2024 yang paling banyak? Ya. Oke. Untuk jenis narkotikanya itu apa tuh, Pak? Kalau yang paling banyak? Ya, jenis narkotikanya untuk di Kota Jambi sendiri itu sabu yang paling banyak itu. Sabu. Beberapa kali kami ngungkap memang sabu, ada beberapa memang seperti ganja, tapi yang dominasi memang sabu, karena sabu itu memang bentuknya ya relatif mudah dibawa lah gitu, mudah dibawa dan memang mudah dikonsumsi, dan sejauh ini memang
bandar-bandar di kota Jambi sendiri itu memang berkecimpung atau lebih mendominasi yang penggunaan sabu tadi, karena mungkin lebih ringan dan lain sebagainya, cara mendapatkannya pun mungkin lebih mudah ya, karena kan kalau kita lihat dinamikanya bahwa peredaran dari narkoba ini sendiri itu kan diawali, kalau kita lihat geografis ya, di kota Jambi ini kan daerah lintasan kota Jambi ini. Iya. Artinya kenapa lintasan? Kalau itu hampir semua kalau lewat darat, ya lewat darat bisa, kalau dari misalnya mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian juga Kepri, kemudian ke sini Pekanbaru, larinya tetap ke Jambi sampai kemudian ke Palembang, ke Jakarta, yang kemungkinan arahnya juga dikonsumsi atau diedarkan di Jakarta. Namun secara geografis, karena kita ini daerah pelintasan, tetap lewat dari kota Jambi ini. Nah, ini kenapa akhirnya kami juga memiliki strategi. Jadi beberapa waktu yang lalu juga kami meyakini jangan sampai sih akhirnya melintas ke Jambi, ya, karena kalau sudah melintas ke Jambi ada kemungkinan juga bisa singgah di kota Jambi dan lain sebagainya. Makanya beberapa waktu yang lalu kami juga sebelum sampai Jambi kami sudah monitor, ada ya, kami dari BNN khususnya kota Jambi, kemudian komunikasi ke BNNP, kemudian dari BNP komunikasi ke pusat waktu itu, karena harus menggunakan alat ya. Akhirnya yang kita pantau tersebut kemudian tidak sampai ke Jambi, ditangkapnya pun di daerah Tungkal ya. Di daerah Tungkal itu tepatnya itu di desa Sungai Badar itu, di kilometer 180 waktu itu dari pusat yang melakukan penangkapan, dan itu memang lumayan gitu, sekitar 125 kilo lah waktu itu. Ya, artinya bersyukurlah nggak sampai ke Jambi. Ya itu salah satu strategi kami minimal, karena memang kami mungkin ya menjangkaunya kesulitan karena menggunakan peralatan yang memang belum memadai. Nah, kemudian kami sifatnya memberi informasi ya, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh instansi yang lebih memungkinkan. Dalam ini kami tentu ada lapis-lapis kekuatan gitu kan, dari BNNP, kemudian dari pusat, yang akhirnya alhamdulillah dapat di sana gitu, karena memang muaranya sebagian besar sejauh ini memang dari sana, dari arah sana itu ke arah dari Batam gitu-gitu ya gitu. Makanya sebelumnya juga kan dari BNN juga mengungkap kurang lebih 2 ton itu. Nah, itu kan di daerah itu juga kan, jadi mungkin sebagian tetap muaranya mau ke lewat darat. Nah, kalau lewat darat otomatis lewat ke sini. Tapi kalau paling sering tuh Pak lewat darat atau laut? Sebenarnya laut. Cuman kalau Jambi, kenapa sih Jambi itu kan ada daerah perairan yang memang itu strategis untuk dilewati kan gitu kan. Setelah perairan itu kan, kalau itu ada Tanjung Jabung Barat ya, Tanjung Jabung Tungkal itu kan ada perairan yang cukup potensial untuk dilewati. Nah, kemudian tentu ke darat ya udah harus lewat Jambi. Nah, itu makanya rawan di Jambi ini. Itu hal wajar karena memang geografisnya seperti itu. Berarti sering ya Pak ya ditemukan kalau lewat di laut berhasil dihentikan sebelum masuk Jambi gitu? Iya, yang paling sering justru lewat laut. Kami akhirnya udah tahu sistemnya seperti itu, tentu upaya kami lebih cenderung kami pengawasan ke daerah-daerah tersebut. Dari kasus-kasus yang terjadi nih Pak, mungkin di tahun 2024 yang paling banyak itu kan, itu dari kalangan mana tuh Pak? Apakah pelajar, dewasa, orang tua? Sebenarnya kalau kita lihat dari kasus yang ada itu kan, yang dominan ya dari beberapa indikator itu memang umur tertentu ya, umur produktif ya, sekitar 25 sampai 60 itu umur produktif yang cenderung itu paling rawan untuk berdampak terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, selain itu juga
Dari segi status ya, status pendidikan, ya, status pendidikan juga mempengaruhi. Kemudian status sosial lain seperti pengangguran itu akan mempengaruhi. Karena memang di Jambi sendiri ya kita tidak bisa pungkiri lah, memang pengangguran masih banyak kan gitu kan. Nah tentu hal ini yang menjadikan paling rentan untuk terjadi penyalahgunaan dari narkoba. Nah makanya seyogianya ya kita memang pemuda-pemuda yang itu tadi yang umur-umur produktif itu memang kita harus banyak kreatif ya, harus kreatif, dan justru kita jangan cenderung kita ini diam ya. Kalau diam udah HP dan lain sebagainya biasanya pasti mindsetnya udah berbeda gitu kan. Makanya kreatif itu penting kan gitu kan. Bahkan di sini pun segini kan di pemerintah setempat sini juga menghidupkan kreativitas di masyarakat. Ini memang yang sangat kami sering komunikasi ke pimpinan Pemda setempat. Jadi jalan satu-satunya memang harus kreatif. Kalau nggak kreatif ya pemuda itu stagnan, diam, kemudian tentu dalam diam itu ya cenderung kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Dan karena tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif tersebut, otomatis pasti arahnya ke yang lain. Salah satunya juga narkoba. Dan dampak dari penyalahgunaan narkoba itu akan berdampak juga terhadap tindak pidana lain. Iya. Nah itu. Berarti yang paling banyak yang pengangguran gitu ya Pak ya? Ya. Itu penyebab utamanya apa ya Pak? Kira-kira faktor pendorong gitu? Pendorong karena itu ya karena kan gimana ya? Kalau namanya pengangguran, kita hidup ini kan intinya tetap ya kaitannya dengan ekonomi ya. Kalau ya itu kan arah apapun alasannya tetap ke situ. Begitu kita sudah terkendala masalah ekonomi, ya apalagi kaum pemuda ini kan butuh jati diri sih, kan gitu kan. Nah, yang butuh pengakuan. Nah akhirnya begitu terjadi pengangguran yang tentu nggak bisa dioptimalkan kan namanya pemuda tersebut. Nah, tentu cenderung ya pola pikirnya akan bisa menyimpang. Nah ini yang apa itu bisa menyimpang yang tentu hal ini juga akan mudah dimasukin oleh orang-orang mungkin yang nggak bertanggung jawab, iya kan? Mungkin dalam hal ini ya karena memang pergaulan lingkungan ya itu lingkungan sangat mempengaruhi sekali. Bahkan sekitar 60% lah itu lingkungan mempengaruhi. Manakala lingkungannya itu memang ya seperti tadi ya, lihat geografisnya seperti itu, kemudian masyarakatnya juga terutama pemuda yang nganggur dan lain sebagainya, pastilah arahnya segitu. Karena ada kesempatan, dikasih kesempatan untuk jual, otomatis siapa yang nggak mau? Kan mau dapat duit. Berarti sebagai pengedar juga Pak? Kurir. Ada juga sebagai pengedar dan juga ada juga sebagai pemakai atau pecandu dalam hal ini. Karena kalau sebagai pemakai kan kita nggak bertanya-tanya juga ya Pak, dia dapat uang untuk membeli narkotika tersebut dari mana, sedangkan pemasukan dari ekonomi kan nah itu ya benar di situ kaitannya di situ. Karena akhirnya kalau sudah terkontaminasi seperti itu kan sulit mau keluar nih. Iya, karena udah tercandu ya. Nah kemudian namanya narkoba itu kan nagih gitu, ya kan? Artinya kalau dosisnya sekarang itu sekian, besok lagi harapannya pasti lebih. Nah dari mana untuk mendapatkan? Iya. Makanya tidak tertutup kemungkinan ya awalnya jadi korban, ya kemudian berikutnya bisa menjadi pengedar karena faktor ekonomi. Itu. Kalau untuk pelajar gitu pernah ditemukan nggak Pak sebagai pemakai penyalahgunaan narkotika? Kalau pelajar, ya pernah kami temukan, tapi persentasenya sangat kecil sekali. Ya, kemudian ya ini kan sifatnya silent ya kalau itu kan. Nah, jalan satu-satunya kami memang memberikan pertama edukasi, kedua memang rehabilitasi yang kami fasilitasi di BNN kami, ya, karena di BNN kami juga ada itu tenaga medis ya, dokternya juga, kemudian psikolog juga ada. Kami coba penyembuhannya lewat fasilitas kami yang
Ya alhamdulillah beberapa orang juga karena memang masih tingkat apa namanya kecanduannya itu masih kategori ringan lah gitu kan. Nah, cuman dengan syarat kami sampaikan ke apa juga ke orang tuanya, kami panggil orang tuanya termasuk gurunya juga kita edukasi. Nah, ini sumbernya dari mana dan kemudian harapannya pengawasan secara bersama-sama dan kemudian kalau toh memang sudah tahu indikasi ini bergaulnya sama lingkungan yang salah, ya sudah harus close, harus ditutup, jangan sampai ketemu sama lingkungan yang salah tersebut. Kalau masih ketemu sama lingkungan tersebut, ya otomatis kembali lagi, karena agak sulit keluar itu. Iya. Nah, karena memang faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi ya, Pak. Benar. Itu lingkungan itu. Nah, itu. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali talk show kali ini. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Talkshow Jambi TV. Baik, terima kasih pemirsa Jambi TV. Anda masih menyaksikan Talk Show Jambi TV, yang dimana kita akan membahas tema Selamatkan Generasi, Perangi Narkoba, Sinergi BNN dan Masyarakat Kota Jambi. Baik Pak, kalau untuk pencegahan narkotika di generasi muda nih Pak, apa sih yang dilakukan oleh BNN Kota Jambi? Ya, kalau kami dari BNN Kota Jambi sendiri memastikan pertama sebenarnya titik lemahnya kenapa sih terjadi penyalahgunaan narkoba itu, ya, karena memang pengetahuan, ya. Makanya karena kami meyakini bahwa pengetahuan ini penting, kami melakukan edukasi. Pengetahuan dalam arti bahaya dari narkoba tersebut. Makanya kami melakukan edukasi. Nah, kemudian yang kami sasar tentu terutama generasi-generasi muda pada tingkat-tingkat yang lebih mudah kami menjangkaunya, ya tentu di sekolah-sekolah kami melaksanakan upaya edukasi, penyuluhan di sekolah-sekolah. Nah, itu kami kerjasama dengan dinas pendidikan. Oke, dinas kami pendidikan. Buatkan ya jadwal dan lain sebagainya. Kami memastikanlah kami bisa mengedukasi. Ya, kemudian juga selain di sekolah-sekolah, tentu kegiatan di masyarakat juga kami lakukan. Ya, manakala ada momen-momen tertentu di masyarakat, silahkan masyarakat komunikasi kami juga datang memberi edukasi karena memang penting edukasi ini. Nah, salah satu contoh misalnya kan, karena tidak pengetahuan kita tentang narkoba dan bahaya narkoba tadi, akhirnya kita sering coba-coba. Nah, kalau coba itu sudah masuk sekali, udah sulit mau keluar. Nah, itu makanya kami meyakini bahwa edukasi yang kami lakukan melalui penyuluhan itu cukup efektif dan kemudian memang direspon positif dari semua instansi terkait, termasuk dalam hal ini dinas pendidikan sangat direspon sekali. Positif karena sekali ini kegiatannya positif dan mengedukasi ya Pak. Ya. Berarti lumayan sering Pak edukasi penyuluhan di sekolah atau perguruan tinggi mungkin? Perguruan tinggi iya juga. Oh, pernah juga. Iya juga. Berarti bekerja sama dengan dinas pendidikan, Polda juga untuk memberantas ya Pak ya? Iya. Kalau peran keluarga nih Pak untuk mencegah salah satu anggota keluarganya untuk menjauhi narkoba Pak, mungkin menurut Bapak gimana tuh? Ya, kalau peran dari keluarga memang sangat berperan sekali karena kunci utama sebenarnya di keluarga. Iya kan, di keluarga itu. Contoh misalnya kan keluarga yang disiplin, yang mungkin dari pengetahuan agamanya dan lain sebagainya mumpuni, biasanya memang cenderung ya perkembangan dari mungkin anak-anaknya itu lebih cenderung terkontrol dengan baik. Dan sebaliknya, ya keluarga yang mungkin ya tingkat pengetahuan agamanya kurang, kemudian pengawasan terhadap anaknya juga kurang, terus kemudian apalagi ya tanda kutip misalnya terjadi kehidupan yang di keluarga itu kurang harmonis, itu paling gampang sekali. Nah itu makanya ini sangat kalau keluarga itu perannya sangat besar sekali karena memang intinya di situ ya. Kayak mana upaya kita pun ya semaksimal mungkin kalau memang dari keluarga tersebut itu tidak mendukung, itu tidak akan bisa.
Salah satu contoh misalnya tadi lah ya, hubungan di keluarga itu ya kurang harmonis, pasti agak sulit. Biasanya dampaknya pasti ke situ. Nah itu ke narkoba paling gampang itu, karena bagi anak sendiri mau kemana larinya kan, mau minta informasi ke sama, mau minta nasihat sama siapa kan sudah nggak ada. Makanya nasihat ke orang lain, ya kan, minta nasihat ke orang lain. Nah nasihat orang lain itu kalau orang lain yang tepat pergaulan tadi, kalau nggak tepat tentu justru menjerumuskan. Nah ini yang sering terjadi. Nah itu kalau sudah karena lingkungan tadi salah bergaul intinya. Mungkin juga kalau lingkungannya yang seperti itu tapi dari keluarganya tidak mendukung, ya tidak terjadi juga ya Pak ya? Iya. Karena emang faktor keluarga ini sangat penting nih. Dari awal kita berpikir juga kan dari keluarga, terus juga dari komitmen-komitmennya keluarga ya Pak ya? Iya. Benar itu. Kalau tokoh masyarakat dan tokoh agama nih Pak, dilibatin nggak ya Pak dalam mencegah narkotika ini? Ya, kalau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda itu memang mitra kami. Jadi otomatis kami akan libatkan. Karena mereka sebenarnya yang berada di tengah-tengah kehidupan dari masyarakat tersebut. Ya artinya justru menggunakan kerjasama dengan pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama itu yang memang kami itu justru gaung-gaungkan. Justru semua harus itu. Kenapa sih? Karena memang itu cara yang paling mudah kami minimal mendapatkan informasi. Kemudian perpanjangan tangan untuk melakukan edukasi. Karena memang kalau namanya kaitan dengan narkoba itu bergeraknya harus serentak. Nggak bisa. Kalau sendiri udah nggak bisa itu. Nggak bisa. Harus serentak secara bersama-sama. Nggak bisa kalau memang cuma tugas A, tugas B, tugas C, nggak bisa. Kalau kemudian katakanlah tugas penegakan hukum. Penegakan hukum sudah dilakukan semaksimal mungkin dalam hal ini kan. Katakanlah mungkin sampai hukuman yang terberat pun. Tapi dampaknya apa? Kan tidak menyelesaikan masalah. Ya kan? Tidak juga itu. Efek jerahnya tidak juga kelihatan. Ya. Tapi kalau secara bersama-sama, ya masing-masing adat mempunyai aturan dan lain sebagainya, yang kita harapkan seperti itu, kemudian terhadap indikasi pecandu dan lain sebagainya bisa diterapkan dengan dengan mungkin konsekuensi adatnya di daerah tersebut dan lain sebagainya, itu kan berarti kan secara serentak sebenarnya itu efeknya akan jauh luar biasa daripada kita cuma mengandalkan penegakan hukum yang memang ya dari segi sumber daya penegakan hukum sendiri terbatas, gitu kan? Kalau dibandingkan jumlah penduduk, jumlah pengguna dari narkoba tersebut, memang jumlah aparat ya sangat terbatas sekali. Dan mereka itu sebenarnya lebih lihai kalau itu, karena memang dia pelakunya kan gitu kan. Nah cuman kalau ada kerjasama, kemudian juga support dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, insya Allah lah minimal kita mendapatkan informasi. Dari informasi tersebut lah setidaknya kita bisa minimal kalau bisa mencegah ya. Kalau memang tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan upaya represif. Ya sifatnya mungkin penegakan hukum dan lain sebagainya, tapi itu tanpa ada informasi dari masyarakat juga agak sulit. Makanya kerjasama itu penting. Berarti dibutuhkan semua peran ya Pak semua ya peran. Untuk mencegah narkotika, mulai dari keluarga, mungkin juga teman, ini juga pendukung nih Pak. Iya benar. Bisa diajak-ajak seperti itu ya, Pak. Benar. Tidak hanya tentang BNN juga ya Pak ya, tapi tokoh agama juga mungkin guru segala macam untuk mengedukasi. Kalau sejauh ini Pak, upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN untuk korban penyalahgunaan narkotika ini gimana Pak? Korban penyalahgunaan narkotika ya. Nah itu memang ya perlakuan terhadap pelaku itu kan. Jadi sebenarnya kan yang permasalahannya di mana sih letak permasalahannya? Itu di penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Kan penyalahgunaannya sebenarnya. Kalau narkoba sendiri sebenarnya sudah diatur. Dan memang di salah satu pasal itu memang menyatakan bahwa negara, dalam ini Menteri Kesehatan kalau nggak salah, itu memang menjamin keberadaan
stok dari narkoba, tapi untuk kepentingan legal, salah satunya untuk kepentingan medis dan lain sebagainya. Yang jadi masalah ini itu digunakan untuk artinya disalahgunakan. Tentu orang yang tidak mempunyai hak dalam ini ya menggunakan narkoba itu salah. Nah kemudian itu termasuk pelaku kan gitu. Nah kemudian pelakunya itu ada dua, itu sebagai pecandu dan kemudian pecandu atau korban, dan kemudian yang lain lagi sebagai pengedar. Nah gitu. Kalau yang pelaku atau korban itu kita lakukan edukasi, lakukan rehabilitasi tadi ya. Rehabilitasi. Untuk sejauh ini rehabilitasi yang kami lakukan di BNN kami ya dengan keterbatasan sarana prasarana kami juga sudah melakukan banyak yang kami lakukan. Sebelumnya tentu ya silahkan melapor, kemudian kami akan cek ya, akan cek asesmen sejauh mana sih tingkat kecanduannya tersebut ya. Pada tingkat kecanduan yang ringan kami bisa coba melakukan edukasi pengobatan yang kami lakukan di tingkat kantor kami di BNN ya kan. Di BNN kemudian memang kami lakukan salah satu ya untuk medis ya, cek urin. Kemudian cek urin pertama masih positif katakanlah. Kemudian di situ juga ada psikolog ya, psikolog silahkanlah berkolaborasi. Oh ini diambil asesmen dan lain sebagainya. Nah, sudah silahkan kalau memang itu pada kita kembalikan lagi, tapi kita jadwalkan lagi, misalnya kan jadwalkan lagi kapan lagi ke sini kan gitu kan, sesuai yang kami tentukan kan, datang lagi cek urin lagi, kemudian lakukan lagi edukasi melalui psikolog dan lain sebagainya. Ada enggak perkembangannya kan gitu kan. Gitu. Nah ya karena itu wajib diobati itu kan. Kalau pecandu itu memang wajib direhabilitasi. Nah cuman kalau tingkat kecanduannya masih cenderung ringan ya, itu kami upayakan di tingkat kami di BNN itu ya dengan fasilitas-fasilitas yang kami miliki sejauh ini itu cukup efektif ya. Sampai berapa kali datang melapor ke kami ya yang kami tentukan, kemudian akhirnya negatif secara dari medis udah negatif, kemudian mindset setelah dari psikolog ya, psikolog kami memang menunjukkan kecenderungan ada perubahan yang membaik. Nah, habis itu kita kembalikan ke keluarga. Berarti tinggal posisi sebenarnya sudah bagus, ini kan tinggal kayak mana pengawasan di keluarga. Nah, keluarga tentu kita bawa. Ya, kami edukasi, minta tolong, pengawasan secara sama-sama, dan harapannya ini memang harus dipisahkan dengan penyebabnya, faktor penyebabnya. Kalau penyebab lingkungan, silahkan lingkungan yang mana itu harus stop, dan memang harus sama-sama gitu kan. Nggak bisa kalau memang itu kan kita alangkah mubazirnya, kita udah berusaha semaksimal mungkin, dari BNN sudah berusaha ya dengan upaya yang kami mampu lakukan, namun kemudian dari pihak keluarga itu kurang mendukung, agak repot nih. Makanya otomatis semua harus mendukung, dan sejauh ini alhamdulillah keluarga juga mendukung, karena memang keluarga melaporkan itu tujuannya untuk memperbaiki dari kecanduan tersebut. Ya artinya memang untuk mengobati dari pecandu tersebut. Nah, kemudian juga kalau memang hasil screening kami, hasil kemudian asesmen kami itu memang tingkat kecanduannya sudah lumayan parah, kami akan koordinasi ke balai rehab namanya, balai rehabilitasi. Ya, kalau balai rehabilitasi kan yang paling besar di Bogor ya. Kami udah komunikasi ke Bogor. Misal salah satu contoh kan, kalau di sini kan selain Bogor ada di Lampung itu Kalianda, kemudian di Batam dan lain sebagainya. Tapi biasanya kami kalau itu ke Bogor karena itu yang paling besar kan. Nah, kami bawa ke sana. Kemudian setelah itu kami serahkan, orang tuanya bisa ikut itu, biasa ikut. Nah ini salah satu contoh yang kemarin ya, belum lama itu. Jadi awalnya itu orang tuanya sampai nggak berani pulang itu, karena memang kenapa nggak berani pulang? Karena memang si anak tersebut sudah ada di rumahnya, justru nggak berani. Kalau udah dikasih duit keluar, dikasih
dikasih mobil dijual, digadekan, dikasih motor jual. Nah berarti kan udah agak jauh udah kan. Kita bawa ke sana, sudah itu sama orang tuanya. Nah jadi setelah dicek di sana itu alokasi yang dibutuhkan waktu untuk penyembuhan itu diperkirakan sekitar 6 bulan waktu itu. Berarti harus nginap di sana. Ya kan, pengobatan medis dan sosial. Nah, apa yang terjadi? Ternyata orang tuanya minta kalau bisa ditambah waktunya. 6 bulan itu kalau bisa ditambah lagi lah supaya total. Berarti kan ada harapan penuh itu dari orang tua. Nah, segitulah namanya. Ya alhamdulillah ya sekarang masih proses sih. Tapi udah informasinya sudah memang dari orang tuanya pun memang udah cenderung jauh membaik gitu kan. Dengan harapan memang nanti kalau udah selesai itu ya sudahlah faktor-faktor penyebabnya, salah satunya mungkin ya lingkungan dan lain sebagainya, sudah harus saling-saling itu harus dijauhi. Ya karena terus terang kalau sudah kena kecanduan ini kan sulit menyembuhkannya. Biaya penyembuhannya itu jauh lebih besar daripada kita pembelian. Kalau pembelian itu masih oke lah. Kalau kecanduannya itu biaya yang dikeluarkan itu tidak tanggung-tanggung. Kan itu pasti menggunakan biaya negara yang besar sekali itu. Dan itu pun kalau memang itu agak sulit mau sembuhnya. Kalau sudah kena itu artinya untuk jaminan sembuh itu tidak ada jaminan, cuman kalau memang dari hati dan niatnya itu mau sembuh, insya Allah sembuh. Nah itu contoh udah banyak. Udah banyak. Terus terang aja kami juga waktu itu ngirim dan kemudian setelah itu kami bawa ke sini, justru sekarang menjadi salah satu anggota di BNN kami. Oh, Masya Allah. Karena memang ya itu alhamdulillah dampaknya bagus, kemudian memang kemauannya tinggi. Justru ini berusaha selalu mengedukasi. Kalau misalnya apa kan, kalau misalnya penyuluhan itu selalu mengedukasi. Karena contohnya aku loh, kalau mau sembuh bisa. Tapi kalau mau nggak sembuh ya lebih bisa lagi kan gitu ya. Alhamdulillah itu juga mempermudah lah kami untuk melakukan edukasi itu nyata karena pelaku kan, pelaku yang sembuh. Nah, gitu. Berarti si korban ini sekarang udah menjadi anggota di BNN kota udah. Ya Pak, yang ikut membantu? Bukan di kota, di salah satu itu, di salah satu anggota kami, tapi nggak di kota. Tapi membantu mengedukasi. Ya sudah jadi anggota itu. Bahwasanya aku bisa loh lepas dari lingkaran merah ini. Sudah jadi pegawai sekarang udah P3K. Oh, udah P3K, Masya Allah. Tentunya itu menjadi motivasi ya Pak untuk semua kalangan, mungkin juga generasi muda untuk maksudnya kita bisa loh lepas dari itu. Mungkin butuh proses, nggak secepat itu. Contoh nyata itu kan. Itu contoh nyata yang bisa dijadikan mungkin motivasi untuk kedepannya ya Pak ya. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita kali ini. Tentunya selamatkan generasi, perangi narkoba, sinergi BNN dan masyarakat Kota Jambi. Tapi usai komersial break berikut ini. Pemirsa, masih bersama saya Salwa Heratunisa di Talk Show Jambi TV yang mengangkat tema Selamatkan Generasi, Perangi Narkoba, Sinergi BNN dan Masyarakat Kota Jambi. Tentunya kita masih bersama Bapak Kombes Pol Kartino SEMH yang selaku Kepala BNN Kota Jambi. Baik Pak, kalau untuk perlakuan hukum nih Pak, antara korban dan pengedar, apakah ada perbedaan? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa terhadap penyalahgunaan, ya penyalahgunaan, saya ulangi penyalahgunaan. Jadi sebenarnya permasalahan itu karena ada penyalahgunaan. Ya penyalahgunaan itu orang yang tidak ada kewenangan tapi menggunakan itu salah, penyalahgunaan peredaran gelap dari narkoba tersebut. Jadi penyalahgunaan itu akhirnya disebutlah pelaku. Pelaku itu ada dua. Pelaku itu sebagai korban. Korban itu sebenarnya awalnya karena mungkin tidak tahu, tapi akhirnya melakukan. Karena apa? Mungkin dikasih, ya dari salah bergaul, mungkin dikasih dan lain sebagainya. Akhirnya dia menjadi korban, ya
Nah, korban tersebut kenapa kita bisa mengatakan bahwa itu sebagai pecandu atau korban? Kan setelah itu kita coba cek urinnya. Ternyata kita cek urin memang positif. Walaupun dia tidak merasa bahwa itu sebenarnya dia itu, tapi kan karena ketidaktahuan juga bisa menjadi korban, kan gitu kan? Nah, kemudian juga akhirnya kita cek positif. Nah, kemudian kalau posisi kita mendapatkan orang itu sedang menggunakan dan lain sebagainya, tentu kita proses lebih lanjut untuk mengidentifikasi dia itu statusnya sebagai korban, pecandu, atau justru meningkat menjadi pengedar atau bandar, kan gitu kan? Tentu kita cek ya. Pertama dari urin, oke, positif, berarti udah pasti penyalahgunaan. Kemudian dari barang bukti, kita barang bukti lihat barang buktinya seperti apa. Nah, asal dari barang bukti tersebut ya, karena memang ada ketentuan bahwa tidak semua dari pelaku tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum. Ya, kalau itu memang kategori masih pecandu ya, dengan indikator-indikator, salah satunya memang kita temukan barang buktinya yang cukup sedikit, mungkin di bawah 1 gram ya. Nah, kemudian juga kita cek bukti-bukti yang lain seperti HP dan lain sebagainya, tidak ada juga mengarah ke suatu transaksi dan lain sebagainya, kan gitu kan. Kemudian saksi-saksi lain juga tidak mengarah dia sebagai bandar dan lain sebagainya. Memang ketentuannya kalau itu kan memang cuma dicek urinnya aja positif, berarti dia masuk kategori korban atau pecandu katakanlah. Nah, ini memang sesuai pasal 54 ya di Undang-Undang Nomor 35 2009 itu memang berkewajiban untuk direhabilitasi, kan gitu kan. Ya. Maka rehabilitasi di sini ini kan orang sakit ini, katakanlah si A ini sakit loh sebenarnya, itu nggak, kalau dihukum salah, makanya harus direhabilitasi. Direhabilitasi dengan proses yang seperti saya sampaikan tadi kan, rehabilitasi melalui proses rehabilitasi yang juga kita bisa fasilitasi di tempat-tempat rehabilitasi untuk proses penyembuhannya, kan gitu kan, itu perlakuannya. Nah, kemudian juga kaitannya dengan hasil identifikasi tersebut memang mengarah ternyata dari barang bukti, dan kemudian juga bukti-bukti yang lain mengarah dia naik menjadi pengedar atau bandar. Tentu dari kami lihat dari HP-nya ya, dari chatting-chattingnya mengarah kemana ya kan, kemudian dari saksi-saksinya, asal barang dan lain sebagainya ya. Kalau sudah memang mengarah itu, berarti proses penegakan hukum kita harus melakukan proses penegakan hukum, gitu kan, harus mulai, karena memang kalau memang dia sebagai bandar, sebagai pengedar, jual beli, kan intinya sebenarnya kalau kita berkaitan dengan peredaran narkoba ini kan proses jual beli sih intinya, karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, kan gitu kan. Nah, makanya cenderung adanya lah pengedar, kan adanya lah bandar, karena orang orientasi sebenarnya ke ekonomis itulah sebenarnya. Kasarnya ngomong begini, bandar sendiri aja sebenarnya anaknya nggak mau terlibat, anaknya harus dijauhkan dari permasalahan narkoba. Nah, sementara kita yang nggak tahu itu kita korbannya justru kita. Kalau dari bandar sendiri itu jauh lah keluarganya justru akan terhindar, nggak ada, biasanya justru keluarganya itu terhindar sama sekali. Nah, kembali lagi ya tadi, setelah kita lakukan upaya proses ya, ternyata memang ini masuk ke pengedar ya, atau kategori bandar, memang harus diproses ke penegakan hukum ya, karena memang ketentuannya seperti itu ya, karena memang untuk demi keadilan ya, ini memang proses penegakan hukum yang paling tepat, kan gitu kan. Nah, itu bedanya di situ sebenarnya. Kadang-kadang barangnya hampir sama, cuma ternyata ya orang tersebut salah satunya faktornya kan, setelah kita lakukan assessment ternyata dia residivis. Kalau residivis itu apapun alasannya ya sudah mantan. Iya kan, bekas katakanlah kan, ya otomatis kalau udah mantan itu orang tahu toh,
tidak berhenti, dan otomatis dia sudah tahu benar konsekuensinya dihukum. Nah itu supaya memang keadilan pemberantasan narkoba ini tepat sasaran, ya tepat tujuan dan tepat keadilan. Iya Pak. Kalau untuk tantangan utamanya mungkin yang dihadapi oleh BNN nih Pak untuk memberantas narkoba di Kota Jambi nih Pak, tantangan utamanya. Kalau tantangan utamanya itu memang ya pastilah hampir semua itu ya, tantangan utamanya itu memang kurang dukungannya ya dari mungkin dari pihak-pihak tertentu. Itu yang agak di situ pasti menjadi tantangan. Tapi sejauh ini memang itu prosentasenya kecil sekali. Artinya hampir sebenarnya tidak ada tantangan. Cuman kita butuh memang memaksimalkan aja kalau sekarang. Butuh memaksimalkan kerja kami yang dengan keterbatasan kami tersebut. Nah, butuh memang support, dukungan dari masing-masing stakeholder, mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Itu karena memang keterbatasan kami itu, ya otomatis memang cara itulah. Tapi kalau memang kami itu memang dari segi sumber daya manusianya cukup dan lain sebagainya, yaitu nyaris memang tidak ada permasalahan, nah, itu tidak ada kendala. Oke. Kalau dari sinergi BNN dengan pihak kepolisian dan pemerintah tuh Pak dalam memerangi narkoba, kalau boleh tahu gimana tuh Pak? Kalau sinergi sejauh ini sangat bagus sekali, karena memang kami punya tupoksi itu, apalagi dengan Polri ya, punya tupoksi itu yang sama gitu kan. Makanya kami bekerja seiring, sejalan, saling mensupport, saling mengisi ya. Kemudian juga tidak terlepas dari Polri aja ya, instansi terkait lain ya, mungkin dari TNI, dari juga kejaksaan, juga dari lembaga-lembaga seperti LAM kalau di sini kan, itu sangat mensupport sekali. Jadi artinya ini memang kami itu sebenarnya itu disupport penuh lah sama itu, disupport penuh ya untuk bisa memaksimalkan kegiatan-kegiatan, dan apalagi dari pihak pemerintah ya, pihak pemerintah sendiri, apalagi khususnya di Kota Jambi itu Pak Wali Kota itu sangat care sekali kalau yang masalah narkoba. Beliau berlatar belakang kesehatan, sangat sekali, beliau sangat antusias sekali. Bahkan kalau setiap kami komunikasi lanjut, pokoknya dimanapun lanjut, kami dari dari Pemda, dari Pemkot siap untuk memfasilitasi, untuk membantu dalam segi apapun. Bersyukur kalau setiap kadang-kadang kalau kami memang dadakan dan lain sebagainya, tiba-tiba ada permasalahan harus rapat, itu kami bisa menggunakan juga aula-aula yang di pemerintah kota tersebut. Nah itu salah satu apanya kan. Kenapa sih? Karena memang kadang-kadang situasi yang mengharuskan harus cepat, kemudian dengan kapasitas misalnya berapa orang dan lain sebagainya, dengan keterbatasan kami juga bisa koordinasi ke pemerintah kota dan memang Pak Wali sangat support sekali. Pokoknya ya intinya sekali lah. Bahkan kemarin waktu pas retret di pemerintah kota RT itu kami jauh-jauh udah dilibatkan. Terus kemudian juga termasuk sebelum pemilihan itu kan ada tes urin juga kami ya dilibatkan untuk mensupport dari dari Pemda itu. Alhamdulillah ya, semampu kami, yang penting kami koordinasi ke kota, dan inilah yang bisa kami bantu. Dan dari situ kan kelihatan tuh memang pemerintah sangat care sekali dalam hal narkotika, karena memang kalau memang bukan disupport dari semua pihak, memang sulit narkotika ini, narkoba ini sulit narkoba. Iya, kalau memang, tapi harus kita yakin harus bisa. Kalau semakin lama memang kita harus mempunyai progresnya semakin baik dengan segala daya upaya, walaupun dengan banyak kekurangannya, tapi kita memang harus optimis dan yakin ya ke depan pasti membaik. Kalau boleh tahu Pak, dari BNN ini Pak, langkah konkret yang diambil untuk
memberantas narkoba khususnya di Kota Jambi itu gimana tuh Pak? Kalau dalam rangka untuk memberantas narkoba, kami kan ada juga bidang pemberantasan, gitu ya, bidang pemberantasan. Ya kami upaya penegakan hukum tadi, ya ada dua sebenarnya, rehabilitasi dan kemudian penegakan hukum. Rehabilitasi dari seksa rehabilitasi, terus penegakan hukum dengan pemberantasan yang tentu dalam hal ini kami koordinasi juga dengan BNNP dalam hal ini karena memang yang itu mensupport kami BNNP, tapi itu program-program kami itu memang kami pastikan bahwa itulah langkah-langkah konkret kami yang memang harus kami terapkan dan kemudian harus kami maksimalkan. Nah itu harus kami maksimalkan dan memang itu harus kami yakini itu tepat yang kami lakukan dan memang kami meyakini bahwa dengan cara itu ya program-program kami sesuai yang dikehendaki oleh masyarakat juga akan tercapai, gitu kan. Kita pokoknya harus optimis, optimis. Nah, jalan satu-satunya memang kami tetap selalu komunikasi ke instansi-instansi terkait. Terus terang aja ke LAM ya, LAM itu barusan tadi aja komunikasi aktif lah sama lembaga adat masyarakat itu, lembaga adat Melayu itu kan. Nah itu kenapa sih? Karena memang beliau-beliau yang ada di titik depan. Dan kemudian kami juga memperdayakan seperti RT, bahkan kami dari BNN ini juga beberapa orang anggota kami yang juga seorang RT. Oh, nah itu, okay. Jadi memang komunikasinya lebih intens lah gitu kan, lebih intens. Insya Allah lah. Kami Banyak yakin, ya Pak ya berarti hal yang mungkin ya. mulai dari rehabilitasi Ya, dan tentunya itu juga banyak ya. ya Pak, ada psikolognya juga. Ya, ada psikolognya. Kira-kira tuh Pak, kerahasiaannya mereka itu terjaga nggak ya Pak? Kerahasiaan mereka insya Allah terjaga. Sejauh ini kami tidak pernah mengatakan bahwa si A, si B, si C itu sejauh ini tidak pernah ada. Contoh misalnya kan, orang berpikir gini, nanti kalau ke rehab itu banyak yang tahu. Sejauh ini orang yang ke rehab, udah ke Lido kan nggak pernah ada orang tahu selain BNN. Karena itu kan kerahasiaan, iya kan? Bagi BNN sendiri nggak ada juga manfaatnya menceritakan ke orang lain, kan gitu kan? Itu rahasia ya, privasi keluarga tersebut itu memang kami jaga. Nah itu dari segi rehabilitasi. Kemudian dari segi pengungkapan, misalnya pengungkapan itu kadang-kadang informasi dari katakanlah masyarakat, iya, benar. Gitu kan? Nah dari masyarakat sejauh ini ya proses penegakan hukum yang kami udah lakukan itu memang bersumber dari masyarakat, tapi artinya untuk identitas masyarakat dan lain sebagainya itu tidak kami libatkan lebih lanjut untuk proses penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan orang berpikir kan takut nanti jadi saksi, ya kan? Dari saksi dan lain sebagainya. Ternyata kalau kami saksi, kami menggunakan internal dari anggota kami. Kenapa sih? Karena saksi itu kan katakanlah internal kami yang memang lakukan upaya penangkapan, ya kan? Artinya dia melihat sendiri. Nah, saksi itu yang diharapkan orang yang paling bisa tahu situasi kejadian dari tindak pidana itu. Nah, dari penangkapan itu sudah lengkap, saksi ada semua di situ, anggota sudah ada semua di situ, dan kemudian kami pun sudah koordinasi ke pihak instansi terkait seperti kejaksaan bahwa kami menggunakan saksi ini didukung ini dan lain sebagainya. Artinya memang bagi pelapor sendiri sejauh ini belum pernah namanya sampai terlibat yang lebih jauh. Cuma sekedar memberi informasi itu memang kewajiban daripada masyarakat ya. Artinya masyarakat ada hak untuk juga menyampaikan informasi-informasi tersebut, dan kami juga wajib untuk melindungi dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Sejauh ini rasanya belum ada masyarakat yang merasa terancam karena memberi informasi ke kami, ya, karena kami memang udah benar ya SOP kami memang kalau kaitannya dengan informasi dari masyarakat itu masyarakat tetap harus kita lindungi, apapun alasan kita lindungi, dan sejauh ini memang tidak pernah masyarakat merasa Pak saya di ini sejauh ini belum pernah, karena memang ya kuncinya kan begitu dapat informasi kan tidak lanjutan kami ini cut, sudah nggak ada boleh itu lagi, ya kan, tapi minimal kami tahu
bahwa kemungkinan gini, ada indikator ini, ada indikasi gini. Nah, sudah kami coba bergerak. Setelah bergerak, memang kami mendapatkan itu selesai. Yang pelapor tidak ada, karena memang sebenarnya kalau bagi penegakan hukum terhadap narkotika ini, narkoba ini sebenarnya tidak harus cukup melibatkan orang yang melakukan penangkapan itu aja sudah lebih dari cukup gitu. Artinya alat buktinya sudah cukup terpenuhi tanpa harus melibatkan seperti pelapor. Kemudian kalau beda dengan kalau tindak pidana umum kita bisa katakanlah minta keterangan dari pelapor pertama, kemudian juga mungkin RT dan lain RW dan lain sebagainya. Tapi kalau tindak pidana narkotika ini itu lebih simpel. Ya, artinya bagi masyarakat tidak ada juga alasan takut dan lain sebagainya. Karena sejauh ini proses sudah berjalan bertahun-tahun, masyarakat sendiri tidak pernah mengalami yang terancam oleh pelaku-pelaku itu. Berarti aman ya Pak ya, ketika masyarakat ingin melapor ada lingkungannya terlibat penyalahgunaan narkoba, identitasnya aman ya Pak? Aman. Oke. Kalau dari BNN Kota Jambi Pak, apa sih pesan yang ingin disampaikan terhadap khususnya masyarakat, khususnya generasi muda untuk ya memerangi ancaman narkoba? Ya. Dari BNN kaitannya dengan terhadap masyarakat, ya kami sangat menghimbau pada masyarakat, terutama kaum muda, ayolah sama-sama berbuat, jauhilah namanya narkoba. Kenapa sih? Karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Selain itu juga terhadap yang lain, ya, stakeholder terkait, kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dari lembaga adat, ya, ayo sama-sama lah berusaha, ya, sama-sama mensupport. Karena dari kerjasama itulah, dari sama-sama itulah sebenarnya kita akan berhasil. Ya, hanya dari kerjasama itulah kita akan. Kalau tanpa kerjasama sulit kita untuk memberantas masalah narkoba, khususnya di Kota Jambi. Mungkin itu, Mbak. Oke. Terakhir Pak, apa harapan Bapak atau dari BNN Kota Jambi agar Kota Jambi ke depan ini benar-benar bersih nih Pak, dari benar-benar bersih dan bersih dari narkoba? Iya. Kalau harapannya tentu semua pihak dalam hal ini, ya kita mohon kesadarannya, ya, bahwa dampak dari narkoba itu luar biasa. Makanya pertama, kenalilah bahaya dari narkoba. Ya, itu memang harus kenali bahaya narkoba. Kenapa sih? Kalau sudah mengenal bahaya narkoba, ternyata bahayanya luar biasa. Kalau sudah tahu luar biasa, yakin ya orang tidak akan mendekat dari narkoba tersebut. Ya, untuk bisa kita bebas dari narkoba, minimal kita harus mengenal narkoba. Mengenal dalam arti apa? Bahayanya itu yang terpenting. Ya, silakanlah mengedukasi sumber dari mana, cuman pastikanlah mengenal dalam hal positifnya. Kan gitu kan? Kalau sudah tahu bahaya, kemudian juga pengobatannya begitu sulitnya, tentu yakin ya dan percaya ya bahwa orang akan sulit mendekat. Pengobatannya itu nggak banding dengan apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan sekejap, itu dampaknya kemudian juga pengobatannya jauh lebih besar. Itu dalam segi pribadi, dalam segi lingkungan kita. Kemudian bagi negara sendiri, menyediakan dana yang besar dalam rangka untuk penyembuhan atau pengobatan masalah narkoba tersebut. Sejauh ini ya, untuk di Jambi sendiri memang untuk rehabilitasi ya masih sangat terbatas. Itu kemampuan dari negara. Ya, kalau bukan kita yang bantu, ya siapa lagi? Ya, kalau tidak mulai ya dari kita semua, mau siapa lagi? Artinya mulailah dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang, ayo sama-sama bantu memerangi masalah narkoba ini, khususnya di wilayah Jambi, dengan harapan tentu ya akan
menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Berkualitas tentu salah satu tolak ukurnya terbebas dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, terima kasih. Baik, tentunya juga di sini penting ya Pak ya, semua sinergi mulai dari keluarga, teman, tokoh agama, dari BNN, pihak kepolisian dan semuanya untuk memerangi dan memberantas narkoba ini, dan terutama itu dari diri kita sendiri Pak, untuk menjauhi narkoba, dan untuk masyarakat juga mungkin bisa melapor jika ada orang di lingkungannya terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini, dan terima kasih juga pemirsa, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan talk show tentang selamatkan generasi perangi narkoba sinergi BNN dan masyarakat Kota Jambi dengan Kepala BNN Kota Jambi Bapak Kombes Pol Katino SEMH. Dan tentunya saya Salwa Heratunisa pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita.